Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan angkat semua, saya doakan semoga kalian semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana Bitcoin berusaha untuk ngejebol level 30.000 kembali ya teman-teman ya, karena kita pantau bersama saat ini Bitcoin berada di area 29.900-an. Mungkin nanti sore udah jebol nih 30.000 ya. Oke, dan di kesempatan kali ini teman-teman rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency semuanya hampir merata mengalami penurunan ya teman-teman ya, mungkin karena memasuki hari weekend juga ya kan, bule-bule sana juga nggak terlalu aktif gitu di market ya. Jadi kalau kita pantau teman-teman di sini ada sedikit informasi buat para pemegang SRP, oke ya. Jadi sebenarnya ini adalah sentimen-sentimen positif teman-teman ya, ketika sentimen-sentimen negatif nggak datang, mungkin dalam waktu dekat nih ya Bu, dalam waktu dekat bisa jebol di area $1 teman-teman ya. Amin. Oke. Kalau kita lihat volume naik teman-teman ya, volume naik cuman market cap turun dia. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari real chartnya, nah kalau kita lihat dari real chartnya teman-teman dalam time frame weekly ya, satu minggu teman-teman ya, sebenarnya si XRP ini teman-teman dia sudah ngejebol level resisten pertamanya, dia sudah ngejebol teman-teman, karena level resistennya dia itu berada di sini ya, ini teman-teman dia sudah kejebol. Oke, dia sudah kejebol. Nah, ketika SRP ini mau koreksi teman-teman, mungkin dia akan tertahan di area resisten ini. Jadi nanti ini area resisten di sini akan ada apa ya, kalau dia mau koreksi mungkin dia sampai sini habis itu naik lagi, di sini akan jadi area supportnya gitu teman-teman ya. Nah, ketika nanti naik lagi teman-teman, maka dia ada potensi nih untuk sampai di area 1,2 US dollar. Ini adalah area yang cukup penting untuk dijebol ya. Ketika area ini jebol, maka potensi untuk nyentuh di ATH-nya dulu sangat-sangat gampang teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dalam time frame harian, ingat ini time frame weekly ya teman-teman. Kalau weekly nggak sehari dua hari, bahkan mingguan ya, karena satu candlenya dalam satu minggu teman-teman. Oke ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang saya garis ini sebenarnya ini adalah area pantulnya dia gitu teman-teman, untuk mungkin penahanan biar nggak turun lagi ke bawah. Ketika dia mau koreksi mungkin masuk ke marking yang saya kasih ini ya teman-teman, seperti itu. Tergantung juga sebenarnya, tergantung dengan sentimen-sentimen positif. Selama nggak ada sentimen negatif yang nyerang SRP teman-teman, di sini SRP ada potensi buat nyentuh di level $1 dalam waktu dekat. Tapi ketika ada sentimen negatif, tidak menutup kemungkinan dia akan retrace dulu sampai masuk di zona kepala 6 atau kepala 5 ya. Mungkin dia akan tertahan di situ, akan bermain beberapa waktu di situ sebelum dia meneruskan kenaikannya sambil menunggu momentum-momentum positif yang masuk. Oke. Dan kali ini pun sebenarnya ada momentum positif teman-teman untuk SRP ini ya. Nah, di mana di sini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya ya sentimen menunjukkan lonjakan alamat aktif XRP dan akumulasi well. Oke, jadi ini dikutip tanggal 22 kemarin ya teman-teman ya. Jadi well atau pause daripada XRP ini mulai mengakumulasi XRP teman-teman setelah keputusan kemarin ya kan, menang gitu Ripple melawan SEC. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah ada tanda kutipnya teman-teman ya. Di tengah kabar bagus seperti ini, di mana well atau pause ini mengakumulasi, cuman ada berita rumor SEC ini akan melakukan banding ya atas kekalahan kemarin melawan Ripple itu teman-teman. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Maka dari itu saya di awal tadi bilang, ketika nggak ada sentimen-sentimen negatif, maka SRP bisa dengan mudah menyentuh level $1 ya. Tapi ketika ada sentimen-sentimen negatif yang mulai menyerang, mungkin dia akan terkoreksi atau retrace dulu sampai kepala 5 atau 6 ya. Mungkin dia akan bermain sedikit agak lama di area situ sebelum meneruskan kenaikannya. Oke.
Jadi di sini alamat XRP dalam 30 hari dan 365 hari masing-masing telah melonjak lebih dari 23% dan 43% di tengah meningkatnya minat investor dan akumulasi paus. Oke, menyusul kemenangan Ripple atas Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) minggu lalu dan klasifikasi XRP oleh hakim analis Torres sebagian non keamanan ya terhadap token asli XRP Ledger telah meningkat secara expansion. Nah, jadi di sini kalau kita lihat aksi paus teman-teman ya mulai meningkat, di mana platform analitik blockchain terkemuka mengungkapkan bahwa jutaan token XRP telah dikantongi oleh investor berkantong tebal. Bahkan sebelum keputusan menarik dalam kasus SEC vs Ripple, secara khusus data sentimen baru menunjukkan bahwa sekitar 838 juta token XRP telah diakumulasikan oleh alamat yang memiliki antara 100.000 hingga 100 juta token XRP sejak Mei. Oke. Jadi sebenarnya sejak bulan Mei ya teman-teman ya, ini paus sudah mulai mengakumulasi. Mungkin paus-paus ini kan kita berbicara paus ya, paus ini pastinya sudah memiliki big data kan. Dia pasti sudah memiliki data yang lebih akurat dibandingkan kita pemain retail gitu ya kan. Nah, maka dari itu paus-paus ini berani gitu untuk masuk mengakumulasi XRP, apalagi ditambah dengan kemenangan kemarin ya, tambah menggila lagi kan akumulasinya seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman kan saya sempat bilang ya, bahwasanya walaupun kalian hanya punya 10 XRP, 15 XRP, 20 XRP ya kan, setidaknya kalian hold dalam waktu kurun jangka panjang teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan harganya juga bisa meledak gitu teman-teman, seperti itu. Oke, semuanya butuh proses, nggak ada yang instan ya. Yang namanya mie instan aja teman-teman ya, itu butuh proses lagi, digodok dulu, direbus dulu ya kan, namanya mie goreng pun harus direbus, seperti itu simpelnya ya. Jadi contoh simpelnya gini teman-teman ya, ketika kalian ingin melangkah maju nih ya, ingin merubah keadaan nih, wah saya mau beli token A, tapi kalian sudah berpikir, wah nanti kalau duit saya hilang gimana, nanti kalau duit saya begini gimana, berarti kalian gak siap dengan resiko yang ada. Lebih baik jangan masuk, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kalian harus benar-benar siap dengan spekulasi yang ada ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, XRP ini kalau untuk jangka panjang teman-teman, saya nggak ragu gitu ya. Kenapa? Karena targetnya adalah sektor perbankan gitu ya, sektor perbankan. Terus saat ini rumor yang beredar di luaran sana, bank-bank Amerika ini mulai tertarik nih untuk menggunakan XRP sebagai ranah pembayaran lintas batas gitu ya kan. Dan yang perlu kita ketahui, Ripple ini ditunjuk sebagai ketua CBDC juga gitu teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan kabar positif untuk keluarga Ripple ya, terutama XRP, yang dimana kalau kita ketahui bersama, Ripple saat ini sudah ngembangin sayapnya ke Asia ya kan. Dan saat ini ya di Jepang atau mana ya, aku agak lupa, tadi sempat baca pemerintah sana ya, intinya orang sana lah ya, memperkenalkan atas kemenangan XRP. Jadi tidak menutup kemungkinan adopsi massal XRP ini akan segera terjadi kembali setelah dulu ditinggalkan para investornya, mereka mencabut investasinya walaupun nggak 100%, kemungkinan mereka akan kembali lagi masuk naruh investasi mereka di XRP gitu. Tapi tetap dior ya teman-teman, do your own research, semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Ketika kalian yakin ya silahkan masuk, ketika nggak yakin nggak usah masuk gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.